warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya, Nanda Dewi Padianti. Nah, pada video kali ini, saya mau sedikit berbagi ilmu, atau lebih tepatnya, kita sama-sama belajar menyelami makna yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 21 sampai dengan 24. Nah, tapi sebelum next ke pembahasan, mau ngingetin nih, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan juga tulis komentar teman-teman di bawah ya. Happy watching! Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang asbab nuzul Quran Surat Al-Hasr ayat 21 sampai dengan 24, kemudian makna globalnya, dan pandangan menurut para mufasir. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang asbab nuzul, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ayat Al-Quran beserta artinya. Nah, boleh tuh teman-teman sambil buka juga ya Al-Qurannya, surat Al-Hasr ayat surat ke-59, ayat 21 sampai 24. Nanti sangat ditunggu banget koreksiannya. Tulis aja di kolom komentar. Barangkali masih banyak pembacaan Al-Quran saya yang kurang sesuai gitu ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya untuk ayat yang 21, lau anzalna, sekiranya kami turunkan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, ala jamal, kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti kamu melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Kemudian potongan ayat selanjutnya, watil kal amsalu, dan perumpamaan itu, nadribuha, kami buat, linnasi, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Nah, selanjutnya pada ayat 22, wallahu allazi la ilaha illahu, artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu siapa? Dijelaskan, alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, dialah maha pengasih, maha penyayang. Bahkan Allah tuh menegaskan lagi tentang Allah tuh siapa,
yaitu pada ayat berikutnya, pada ayat ke-23. Wallahul lazi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah tuh menjelaskan lebih detail lagi pada potongan ayat berikutnya, yaitu Al-Malikul Kudus, Maharaja yang suci, Assalam yang maha sejahtera, Al-Mu'min yang menjaga keamanan, Al-Muhaimin pemelihara keselamatan, Al-Aziz maha perkasa, Al-Zabar yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallah, maha suci Allah, amma yusrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian pada ayat terakhir, yaitu di Quran ayat ke-24, Wallah, dialah Allah. Siapa sih? Dijelaskan lagi. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwiru yang membentuk rupa, Lahul Asma'ul Husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Wahuwa, dan Dia Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Nah, setelah tadi dibacakan ayat Al-Quran beserta artinya, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, asbab nuzulnya. Nah, asbab nuzul Quran surat Al-Hasr ayat 21 sampai dengan 24 tuh yang pertama berdasarkan hadis dari Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an, diceritakan bahwa surat Al-Fil itu diturunkan di Badar dan surat Al-Hasr itu diturunkan di Bani Nadir. Kemudian berdasarkan keterangan yang kedua, yaitu dari Imam Hakim yang dianggap sahih ya, karena bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu an, diceritakan bahwa perang Bani Nadir itu terjadi pada awal bulan ke-6 sebagaimana perang Badar. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa Bani Nadir itu adalah segolongan kaum yang mana orang-orangnya itu terdiri dari orang-orang Yahudi. Terus untuk pemukiman beserta perkebunan kurma mereka tuh ada di salah satu daerah bawahan kota Madinah. Nah, selanjutnya yang terakhir berdasarkan keterangan dari Ibnu Ishaq melalui Yazid Ibnu Rauman diceritakan bahwa pada saat Rasulullah SAW menyerang Bani Nadir, mereka tuh segera berlindung dengan benteng-benteng pertahanan mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah menginstruksikan kepada umat muslim agar mereka bisa mengimbangi Bani Nadir. Nah, oleh karena itu Rasulullah pun memerintahkan umat muslim untuk membakar pohon-pohon kurma mereka yang ada pada saat itu. Nah, selanjutnya setelah asbab nuzul, kita akan bahas tentang makna global dari Quran surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Jadi, makna globalnya itu dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita semua tentang kebesaran Allah, keagungan Allah sebagaimana yang terdapat dalam firman-firman-Nya. Nah, bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan beberapa perumpamaan. Nah, perumpamaan itu agar apa sih? Pasti Allah berbuat sesuatu itu bukan tanpa tujuan. Nah, tujuan Allah membuat al-misal atau perumpamaan itu tiada lain adalah agar manusia dapat mengoptimalkan potensi yang telah Allah beri, yaitu berupa akal pikiran. La'allahum yatafakkarun, agar mereka itu mau berpikir, sehingga ketika kita berpikir, kita takut kepada Allah, kita memahami setiap ayat, setiap makna yang terdapat dalam Al-Quran, maka sedikit demi sedikit kita pun insya Allah dapat secara bertahap mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, contohnya seperti yang terdapat dalam ayat ini, Allah tuh menggunakan perumpamaan
kepada sebuah gunung. Jadi gunung yang uh, kuat terbuat dari batu itu saking takutnya ke Allah dapat hancur seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang pendapat para mufasir tentang ayat ini. Nah, untuk ayat yang ke-21 ada pendapat dari Quraisy Shihab bahwa pada ayat ini Allah tuh ingin menjelaskan adanya al-misal atau perumpamaan. Allah tuh menggunakan perumpamaan kepada sebuah gunung yang tidak bernyawa yang terbuat dari batu saking kuatnya, tapi tetap takut ke Allah, tetap hancur dan juga terpecah belah karena saking takutnya ke Allah. Nah, harusnya dengan perumpamaan itu kita harus senantiasa bisa bertafakur, lebih bisa berpikir bahwa gunung aja yang tidak bernyawa bisa hancur lebur karena takut ke Allah. Apalagi kita manusia, makhluk hidup yang tentunya bernyawa, harusnya lebih takut, tunduk, dan patuh lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk ayat yang ke-22-nya ada pendapat dari Ibnu Katsir bahwa pada ayat ke-22 ini Allah ingin menjelaskan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah di alam semesta ini ya kecuali Allah, karena segala sesuatu sembahan, segala sesuatu yang menjadi ilah selain dari Allah itu adalah suatu hal yang batil. Allah tuh menjelaskan bahwa Allah tuh maha pengasih juga maha penyayang. Intinya kita harus beribadah hanya ke Allah. Terus pada ayat ke-23-nya ada tafsir dari Al-Maragi, itu tuh dijelaskan bahwa Allah tuh adanya penegasan, sekali lagi tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Karena pada ayat ke-23 ini tuh Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang memiliki segala hal yang ada di alam semesta itu ya Allah. Terus selain itu Allah tuh maha sempurna, maha pemilik segala sesuatu, tidak ada celah, tidak ada kekurangan satupun pada Allah. Allah maha sempurna. Nah, kemudian pada ayat yang terakhir yaitu pada ayat ke-24 dalam tafsir Ibnu Katsir Allah tuh menjelaskan bahwa segala sesuatu bentuk yang ada atau yang berwujud di alam semesta itu semata-mata karena kehendak dan keridhaan dari Allah, bukan atas dasar campur tangan atau kehendak dari yang lain. Tentunya ini atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman tadi udah dijelasin ya tentang asbab nuzul, terus makna global, dan yang terakhir barusan tentang pendapat dari para mufasir. Nah, teman-teman sebenarnya selain video ini tuh untuk memenuhi tugas UAS saya ya, UAS mata kuliah tafsir, tapi sebenarnya setelah saya membaca dari beberapa sumber, ini tuh sebagai reminder gitu, pengingat buat diri saya sendiri untuk dapat lebih memaknai setiap ayat pada Quran Surat Al-Hasan ini, khususnya pada ayat 21 sama 24. Jadi intinya reminder buat diri saya pribadi gitu, khususnya mungkin untuk kita semua. Jadi pada intinya pada Quran Surat Al-Hasan ayat 21 sampai dengan 24 ini Allah tuh ingin menyadarkan kita, mengetuk hati kita bahwa ayo loh kita harus lebih optimal lagi menggunakan akal pikiran kita. Kita harus senantiasa bertafakur dan menyelami setiap makna yang ada pada Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hasan ayat 21 sampai 24. Kayak tadi Allah udah menggunakan perumpamaan itu agar apa? Agar kita lebih bertafakur, lebih memaknai setiap ayat yang ada dalam Al-Quran, dan pada intinya kita hanya takut dan beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana tadi, wallahu ladzi la ilaha illahu, bahwa Allah tuh menegaskan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah di alam semesta ini, ya hanya Allah. Nah, terus untuk semua keagungan, kebesaran Allah itu harus senantiasa kita jadikan sebagai media untuk lebih memperkokoh keimanan kita, kayak gitu. Nah, maka dari itu ayo kita bareng-bareng untuk lebih memperkokoh lagi keimanan kita dan belajar secara bertahap
untuk menyelami makna yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa dipotong-potong ya tentunya. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Mohon maaf sekali apabila terdapat kekeliruan, baik itu dari materi yang saya sampaikan ataupun mungkin dari tutur kata yang saya gunakan, mohon untuk dimaafkan. Maafkan juga kalau misalkan di videonya ada sedikit suara ya berisik dan lain-lain. Ya beginilah suasana di pedesaan ya. Nah, oleh karena itu, jangan sungkan untuk tulis saja komentar teman-teman di kolom komentar agar video selanjutnya dapat lebih bagus. Oh iya, terakhir mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik tombol like sama subscribe-nya, dan mengingetin buat teman-teman yang lagi nonton atau udah nonton tapi belum klik, ayo cepetan klik tombol like sama subscribe-nya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.